Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Guns 3G. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian pada PC yang sebelumnya saya rakit ini. Untuk pengujiannya, saya melakukan pengujian secara sintetis, kemudian tes gaming, dan pengujian produktivitas menggunakan Pegas Pro 18. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Oke, yang pertama masuk pada pengujian Cinebench R15. Di sini saya melakukan looping sebanyak 5 kali untuk pengujian multicore dan untuk pengujian single core-nya. Dan hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian masuk pada pengujian Cinebench R20. Untuk pengujian Cinebench R20 sama, di sini saya melakukan looping sebanyak 5 kali untuk tes multicore dan tes single core-nya. Untuk hasil skornya bisa dibilang lebih tinggi dibanding dengan generasi sebelumnya, yaitu Core i3 9100F. Selanjutnya kita masuk pada tahap pengujian memori benchmark. Oke, untuk hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian pengujian SSD NVMe dan SSD SATA. Di sini saya menggunakan SSD NVMe dari Patriot dengan tipe P300 dan kapasitas 256 GB. Untuk hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk SSD SATA-nya saya menggunakan SSD SATA dari Midasforce 512 GB. Kemudian masuk pada tahap pengujian game. Pertama saya melakukan tes gaming, yaitu Dark Sector, dan game ini cukup lawas ya kan, di tahun 2008-an kalau nggak salah. Saya mendapatkan hasil 75 fps dengan settingan rata kanan ya kan. Tapi anehnya di sini fps-nya seperti di lock di 75 fps, jadi tidak bisa naik lagi kan, seperti itu. Kemudian tes gaming X-Men Origins Wolverine. Di sini saya menggunakan settingan rata kanan juga ya kan, dengan resolusi 1080p. Di sini mendapatkan fps di 62 fps, tetapi ya seperti kayak tadi ya kan, jadi seperti di lock otomatis gitu. Jadi di 62 fps stuck di sana, jadi nggak bisa naik lagi. Dan ini juga termasuk game cukup lawas, kalau nggak salah ini di tahun 2008 atau 2009-an. Tetapi saya memasukkan juga untuk tes game GTA 5 dan Battlefield 5 juga kan.
Untuk CS:GO di sini saya melakukan settingan high ya kan, dan untuk resolusinya sama 1080p. Untuk hasil rata-rata IPS-nya berada di kisaran 90 fps-an kan lah, seperti itu. Tapi pada PC saya ini walaupun fps-nya bisa dibilang cukup tinggi, tapi tetap saja kan karena monitornya kan di 75 Hz, jadi walaupun fps-nya tinggi juga tetap aja bakalan kayak seperti 75 Hz. Kemudian masuk pada game GTA 5. Di sini saya setting normal ya kan, dengan resolusi 1080p, semuanya very high. Dan bisa dilihat untuk rata-rata IPS-nya berada di kisaran 35 fps. Memang agak aneh untuk game GTA 5 ini, harusnya bisa dapat FPS lebih tinggi, tapi ya saya juga nggak tahu kan apa yang salah dapatnya di FPS seperti ini. Kemudian yang terakhir game Battlefield 5. Di sini saya melakukan atau saya menyeting pada settingan 1080p sama di settingan medium ya kan. Dan ini cukup bagus lah, bisa dapat di kisaran fps di 42 fps-an lah rata-rata. Jadi jika dibanding dengan GTA 5, di game ini agak lebih tinggi lah gitu fps-nya kan, dan lebih enak juga untuk dimainkan. Untuk hasil dari pengujian game semuanya bisa dilihat sebagai berikut. Oke, selanjutnya masuk pada tahap pengujian menggunakan Pegas Pro 18. Di sini saya mengambil contoh dari project yang saya kerjakan, yaitu video ini sendiri. Dan di sini terdapat potongan-potongan video yang saya percepat, dan ini cukup memberatkan pada kinerja PC. Kemudian saya memasukkan juga settingan color grading. Di sini saya mengatur auto color level, dan kemudian mengatur juga di exposure-nya ya kan. Exposure-nya saya setting di 2 sajalah kan. Jadi memberikan efek lebih cerah lah pada video seperti itu. Kemudian kita akan coba pada proses rendering. Di sini saya batasi saja dengan durasi video sekitar 2 menit. Ini terdapat beberapa layar yang ditumpuk ya kan, dan ini cukup berat. Kemudian untuk proses rendering di sini saya dibantu juga dengan adanya PGA ya kan. Oke, bisa dilihat hasilnya dapat diselesaikan di waktu 2 menit 44 detik. Kemudian kita coba lagi ya kan untuk pengujian rendering, tapi di sini saya geser ke posisi video yang tidak terlalu berat lah seperti itu. Untuk durasinya sama 2 menit. Dan bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit 18 detik.
Oke kan, untuk previewnya di sini juga saya melakukan settingan di base ya kan, di base full bukan di base auto. Jadi kalau posisi di base full itu kinerja dari PC-nya pasti berat ya kan, tetapi di sini jika kita melakukan preview maka videonya akan berjalan lancar ya kan, tidak tersendat-sendat seperti komputernya yang berat. Untuk kesimpulan dari PC spek seperti ini, jika digunakan untuk gaming-gaming kekinian maka sangatlah kurang. Alangkah lebih baiknya jika upgrade lagi PGA ke spek yang lebih tinggi. Tapi jika digunakan untuk editing video pada resolusi 1080p maka sangatlah cukup. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.